Pemirsa, Dr. Andus H.J. Andika Dirhalid Ketua Komisi D, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan, turun tinjau langsung lokasi tambang galian C, yang dikelola oleh CV Bangsa Damai di Tikala Toraja Utara, pada Kamis 19 Juni 2025. Kunjungan tersebut adalah tindak lanjut dari rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu di Makassar, terkait polemik tambang di wilayah tersebut. Saat diwawancarai di lokasi, Dr. Andus H.J. Andika Dirhalid mengatakan, DPRD hari ini Pak Ketua gimana? Jadi kunjungan hari ini adalah hasil keputusan RDP bulan yang lalu. Berdasarkan masukan tokoh-tokoh masyarakat yang ada beberapa profesor yang hadir waktu itu, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dari Tikala, kita RDP dan kesimpulan bahwa kita akan berkunjung. Tapi memang waktu itu kunjungan kita itu harus didampingi oleh dinas terkait. Tapi kan dinas terkait sudah berkunjung duluan, maka kita tidak mengajak lagi. Jadi setelah kunjungan hari ini, nanti DPRD Komisi D akan melakukan rapat untuk membahas hasil kunjungan hari ini. Kapan target? Kapan nanti kan setiap rapat itu ditentukan oleh Bamus. Para musyawarah nanti melakukan penjadwalan. Setelah itu para musyawarah penjadwalan sudah diatur kapan komisi melakukan rapat internal untuk itu baru kita laksanakan. Ya, saya kira itu barangkali ya. Bagaimana dari DPRD sendiri menanggapi konflik di masyarakat di wilayah sini? Itu tadi nanti kita akan rapat ya untuk membicarakan itu. Ya, termasuk misalnya kemarin saya di rapat DPRD kemarin kan sudah ada pro kontra. Di rapat kemarin sudah pro kontra, apalagi hari ini juga kita ada spanduk dari masyarakat. Ya, itu semua jadi jadi perhatian Komisi D. Ya. Dalam kesempatan tersebut, salah satu tokoh masyarakat dan juga warga Tikala, Calvin Tandiarang, menyampaikan, kunjungan ini kami sangat hargai, seperti yang dikemukakan bahwa hulu Sungai Bomboi ini pas di bawahnya ada sungai di bawah tanah. Silakan cek. Dan itu menjadi sumber air minum sebagai masyarakat, khususnya SMA unggulan kami. Itu masuk pengairan, masuk juga perikanan. Kemudian seperti begitulah kita saling ada yang pro, ada yang kontra, ya. Tapi harapan kami, Bapak boleh tengok di antar nanti yang Loko Paniki yang dikatakan di bawahnya ini ada sungai. Silakan pakai senter masuk. Jadi ke sana lagi, lihat tongkonan kami yang sudah turun tanahnya. Karena ini hulu sungai. Ya, itu yang buktinya itu nanti kalau bapak-bapak turun, ibu turun. Kalau yang saya katakan dinas-dinas dari provinsi yang datang, kami tidak tahu. Mungkin datang berkunjung di sini, memang tidak ada apa-apa di sini. Ya. Yang kedua, tadi dikatakan saya mewakili masyarakat. Karena apa? Ini yang bertikai saudara saya semua. Ya, ini yang memprihatinkan. Saudara saya, anak saya, cucu saya. Coba Bapak bisa bayangkan, kalau yang sangat terkenal di Toraja itu persekutuan, kebersamaan, kekeluargaan, sekarang sudah rusak. Nah, ini yang menjadi perhatian Bapak Ibu Dewan yang terhormat yang datang. Bagaimana merukunkan kami ini? Kami sebelumnya aman-aman, tetapi begitu ini dikelola tanpa ada musyawarah mufakat, bagi orang Toraja namanya kombongan, ini secara sepihak. Jadi masyarakat itu kecewa. Saya pribadi Pak, tidak punya tanah sedengkal pun ini, tetapi saya termasuk turunan dari tongkonan yang dilalui mobil kita tadi. Ya, karena masing-masing punya kepentingan. Saya hanya bicara dampak yang saya yakini akan terjadi. Masih di lokasi yang sama, pengelola CV Bangsa Damai, Terry Banti menjelaskan. Terkait mengenai tentang ketakutan warga bahwa air di mata air Bomboi itu akan terkontaminasi, perlu saya jelaskan. Secara sekilas bahwa Bangsa Damai itu dalam usahanya di sini itu galian C. Nah, galian C itu tidak menimbulkan limbah air. Namun limbah B3 yang didapatkan di sini hanya oli bekas, aki bekas, majun, dan beberapa perangkat elektrik lainnya. Namun pun demikian, sekalipun Sungai Bomboi di luar dari koordinat CV Bangsa Damai, kami juga dari perusahaan sudah meminta pihak ketiga
yang resmi untuk datang menguji lab. Uji labnya sudah ada di tangan saya. Ini uji labnya sudah ada. Kemudian uji lab udara juga kita lakukan. Jadi ini masalah persoalan dampak ya, yang dimaksudkan itu. Nah, kita juga kan sudah ada izin UKL UPL. Tentu kalau kita berbicara dampak, itulah fungsinya ada izin lingkungan. Jadi itu mengenai tentang dampak air ya. Terus tadi yang dikatakan bahwa saya siram sprayer di crusher di jauh primer. Ya memang itu dilakukan untuk menekan sehingga tidak ada debu naik. Air yang keluar dari crusher itu di jauh primer itu masuk kembali ke kolam. Seperti itu. Nah, ada di bawah sini ada kolam yang kami buat dengan membuat elevasi secara khusus air masuk di kolam, kemudian kita dapat gunakan kembali. Tentang situs pemakaman ya, berdasarkan SK Bupati 2012 dan diperbarui di 2018, itu sudah dilakukan kemarin tinjauan langsung dari OPD Gabungan Provinsi. Jadi OPD Gabungan Provinsi kemarin itu terdiri dari PTSP, Inspektur Tambang, Dinas ESDM, Dinas PUTR dalam hal ini Tata Ruang, dan DLHK. Para beliau ini adalah tim teknis dari provinsi yang sudah melakukan tugasnya, dan dari laporan yang kami dapatkan semua di luar dari koordinat. Ini semua di luar dari koordinat. Nah, itu ya laporan yang kita dapatkan seperti itu. Jadi itu secara teknis. Nah, mengenai tentang jalan yang kami lalui, tentu kita akan perbaiki bila mana ada kerusakan. Ya, dalam hal ini kita juga memiliki dokumentasi yang cukup banyak. Sebelum kita menggunakan jalan, kita sudah perbaiki sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan kami, di dalam RKB sudah dicantumkan CSR. Sebesar ada nilainya tersendiri, itu adalah Corporate Social Responsibility. Di luar bila mana ada perbaikan-perbaikan jalan. Dan itu kita akan serahkan secara langsung, secara resmi kepada masyarakat melalui pemerintah setempat. Jadi mengenai tentang adanya pro kontra di perusahaan ini, saya pikir itu wajar-wajar saja, karena di antara pemilik lahan secara langsung dan yang tidak punya lahan itu memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Namun pun juga demikian, untuk memperhatikan kearifan lokal ini, kita dari Bangsa Damai tetap berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya seluruh anak-anak muda secara khusus yang memiliki lahan di sini ada keterwakilannya bekerja di CV Bangsa Damai. Dan saat ini warga lokal setempat itu ada 11 yang kita pekerjakan secara langsung. Bidang-bidang yang dikerjakan dari warga lokal itu mulai dari mekanisasi, mekanik ya, elektrikal sampai operator. Jadi hampir kegiatan operasional di sini dioperasikan langsung oleh warga setempat. Jadi itu salah satu wujud nyata dari kita untuk memperhatikan kearifan lokal. Pun juga demikian, kita juga bekerja itu ramah lingkungan. Cara ramah lingkungannya itu kita mengikuti RKAB. Karena kita bekerja, kalau berbicara RKAB, kita bekerja berdasarkan blok. Ini kita berada di posisi blok 1. Jadi kita bekerja itu tidak semprautan, tidak brutal. Seperti itu, karena hampir setiap bulan kita selalu melaporkan jumlah produksi ke Dinas SDM. Seperti itu. Nah, kemarin juga kita sudah rapat di Bapenda, akan ada juga nantinya laporan per bulan ya, seterkaitan dengan pendapatan asli daerah. Ya, terkait dengan kunjungan dari Kejati, tentu kita membuka diri. Ya, dalam hal ini itu hak dari APH dalam hal ini Kejati untuk turun di perusahaan di CV Bangsa Damai untuk melihat secara langsung. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa saya sudah ketemu dari Kasih Intel 3 bersama dengan timnya. Saya sudah klarifikasi semua perizinan yang kita miliki. Saya sangat-sangat paham dan saya sangat-sangat menghargai kehadiran para beliau kemarin hadir di sini. Namun pun waktu beliau hadir saya tidak ada di tempat karena saya tidak ada penyampaian. Saat itu kakak dari istri saya kebetulan lagi meninggal, jadi saya tidak sempat hadir di tempat ini. Dan juga rasa keamanan yang kita mau ciptakan ya, jangan sampai nanti ada pro dan kontra banyak datang sehingga terjadi chaos. Seperti itu. Jadi kunjungan dari Kejaksaan kemarin itu saya sudah klarifikasi langsung mengenai tentang perizinan serta ada berbagai macam tuduhan-tuduhan maladministrasi. Kita sangat menghargai dan saya sudah datang ke Kejati kemarin ya. Saya sudah datang di Kejati. Terus kunjungan DPR hari ini. Saya atas nama Direktur Bangsa Damai mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir di tempat ini, hadir di Toraja, hadir merasakan keinginan dari masyarakat Toraja. Secara khusus yang ada di Tikala hari ini seperti yang kita lihat, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi D
yang secara khusus hadir. Ada Bapak Haji Kadir Khalid, saya lihat juga ada Pak Aan sebagai wakil ketua, kemudian saya lihat juga ada Pak Sekretaris Insinyur Haji Rahman, dan ada juga wakil kita dari Toraja Bapak Yosia Rinto Kadang, dan ada juga dari PDIP, ada dari Pak Esra. Di mana tadi saya sudah bicara dengan staf ahlinya. Dalam kesempatan pada hari ini ada 8 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir di sini karena prihatin melihat permasalahan ini, sehingga beliau hadir. Semoga dengan kehadiran beliau ini bisa memberikan kesejukan bagi kita semua, ya. Ada win-win solution yang bisa kita lakukan, sehingga cita-cita dari perusahaan ini untuk memberikan juga kontribusi kepada daerah itu dapat kita wujud nyatakan. Karena kami berharap dengan hadirnya Bangsa Damai, kita dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada, kita juga bisa memberikan kontribusi kepada daerah. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, tim liputan di Seputar Kita News, Muhammad Hanif mengabarkan.